Halo guys, kembali lagi di channel Ari Story Lab. Jadi kita kali ini akan membahas salah satu kasus paling mengerikan, yaitu genosida di Rwanda, Afrika. Gimana ceritanya? Gini ceritanya. Pada tahun 1994, dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Di Rwanda, sebuah negara kecil di Afrika, lebih dari 8.000 orang dibunuh dalam waktu sekitar 100 hari. Ini bukan bencana alam, bukan wabah, ini adalah genosida. Pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa sebuah bangsa bisa sampai saling membantai. Rwanda sebelum konflik. Sebelum konflik, Rwanda adalah negara agraris yang padat penduduk. Penduduknya hidup berdampingan dalam desa-desa kecil. Mereka berbicara bahasa yang sama, memiliki budaya yang sama, dan agama yang sama. Rwanda bukan negara multiras seperti banyak orang bayangkan. Lalu dari mana kebencian itu berasal? Hutu dan Tutsi awalnya bukan ras. Banyak orang mengira Hutu dan Tutsi adalah ras yang berbeda. Itu keliru. Awalnya Hutu dan Tutsi adalah kategori sosial, bukan ras. Hutu petani, Tutsi peternak dan bangsawan. Seseorang bahkan bisa berpindah status dari Hutu ke Tutsi jika ekonominya naik. Tidak ada kebencian sistematis. Konflik besar belum ada. Peran penjajahan akar segalanya. Masalah dimulai saat Rwanda dijajah bangsa Eropa, awalnya Jerman lalu Belgia. Belgia membawa ide rasis Eropa ke Rwanda. Mereka menganggap Tutsi lebih unggul, tubuh lebih tinggi, wajah dianggap lebih Eropa. Akibatnya Tutsi diberi jabatan, Hutu disingkirkan, KTP etnis diberlakukan. Sejak saat itu perbedaan sosial berubah menjadi perpecahan permanen. Balas dendam yang diturunkan. Tahun 1959, Hutu bangkit, terjadi revolusi berdarah, ribuan Tutsi dibunuh, ratusan ribu lainnya melarikan diri. Rwanda merdeka, tapi luka itu tidak disembuhkan pemerintahan. Hutu berkuasa dan kini Tutsi yang ditekan. Kebencian diwariskan, diajarkan dari orang tua ke anak. Ekonomi runtuh dan kambing hitam. Tahun 1980, ekonomi Rwanda memburuk, harga kopi komoditas utama jatuh, kemiskinan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah membutuhkan kambing hitam. Maka narasi lama dihidupkan kembali. Semua masalah ini karena Tutsi. Kebencian dijadikan alat politik. Propaganda senjata paling mematikan. Pemerintah dan elit ekstremis Hutu memulai propaganda sistematis. Radio, koran, dan pidato publik digunakan. Tutsi disebut kecoa, disebut penyusup, disebut musuh bangsa. Ini bukan kebencian spontan, ini dibangun perlahan-lahan dan disengaja. Pemicu genosida 6 April 1994. Pesawat Presiden Rwanda ditembak jatuh. Hingga kini pelakunya masih diperdebatkan. Namun bagi ekstremis Hutu ini adalah alasan yang mereka tunggu. Dalam hitungan jam, daftar pembunuhan dibuka. Milisi bergerak. Negara berubah menjadi mesin pembantaian. Mengapa dunia diam? Pasukan PBB ada di Rwanda, tapi mereka tidak diberi izin menembak, tidak boleh menghentikan pembantaian. Negara-negara besar memilih menarik diri. Dunia tahu, tapi tidak bertindak. Genosida Rwanda bukan terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari penjajahan, diskriminasi, kebencian yang dipelihara, propaganda, dan keheningan dunia. Ini adalah bukti bahwa genosida tidak dimulai dengan senjata, tapi dengan kata-kata.